Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayangnya sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Dan bukan cuma anaknya loh, mantunya jadi gubernur, ini jadi itu saya bilang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi dua buah video, tetapi isinya sangat luar biasa, penjelasan ataupun juga pernyataan dari kedua tokoh yang menurut kita luar biasa. Yaitu pada video pertama nanti kita akan menyaksikan seorang mantan Panglima TNI, Pak Gatot, yang memberikan komentar terkait dengan putusan MK dan juga kronologi kenapa sampai Gibran bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Dan pada video yang kedua, kita akan mendengarkan pernyataan dari Ibu Koni, pengamat militer, di mana beliau mengharapkan agar Pak Jokowi bisa mengundurkan diri dari presiden, ya, jabatan presiden, ya tinggalkan, demi menjaga situasi Indonesia yang aman. Karena menurutnya akan lebih elok ketika Pak Jokowi memutuskan untuk mengundurkan diri, ketimbang harus turun karena atau akibat dari people power. Dan itu mungkin menurut pandangan dari seorang pengamat militer, kira-kira seperti itu. Mari kita saksikan video selengkapnya. Sangat luar biasa ini Bang Refli ya. Iya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayangnya sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi. Gitu kan. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak. Dengan seorang Jokowi, petugas partai lah Nah, dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran, siapapun juga yang dekat di sana, pikiran bahwa sesuatu tuh bisa dirubah, asalkan yang merubah itu punya legalitas. Kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya inisiatif untuk 3 periode. Ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga udah aksi tuh. Ya, kemudian Erlangga juga sudah, bahkan ketua DPD Lanya Mataliti, Bahlil, ketua MPR sudah, Bambang Susatyo, kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega yang mengatakan tidak bisa. Konstitusi menyatakan seperti itu. Gitu. Dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, kalau kita lihat, dilakukan tanggal 19 Oktober, itu menunggu kekuatan penuh. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja dukung kok pasti. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung. Ahli hukum tata negara yang ada di situ, Profesor Yusril Iza Mahendra ada di situ mendukung. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Kalau nggak salah bulan Agustus dia ajukan.
sendirian, kan gitu. Walaupun semuanya sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan, buat tiba-tiba mengajukan lagi, kan gitu. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang itu DPR, kan gitu. Dan Presiden tentunya, kan. Tapi tiba-tiba tanpa legal standing dikasih lah itu. Terhormat karena ada klausul tambahan, yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung, kan gitu. Nah, dari sini belum puas. Belum puas. Setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto, kan gitu. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah, kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo, kan gitu. Wih, ini sampai mengancam Prabowo, gitu kan. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan gitu, kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main, kan gitu. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini, kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja, kan gitu. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya, kan gitu. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Jadi kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Itu yang saya katakan. Pastilah. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu. Kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Nah, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Wah, luar biasa ini ulasan dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ya. Jadi beliau memberikan pernyataan terkait putusan MK dan juga ya kronologi awal mengapa sampai dengan Gibran harus masuk menjadi cawapres, dan juga terkait keputusan yang kontroversial yang dilakukan oleh MK yang meloloskan Gibran pada prinsipnya ya. Nah, di sini dari kronologi atau ceritanya tadi sungguh luar biasa ya. Ada istilah ancam-mengancam di sini. Dan dengan ancam-mengancam tersebut, maka tindakan atau langkah yang diambil Prabowo juga cukup sigap, yaitu dengan menjadikan atau menyetujui Gibran untuk menjadi cawapresnya. Kenapa? Karena kalau tidak,
bisa-bisa keputusan MK untuk pengajuan ya judicial review untuk batas maksimal usia capres itu sampai dengan 70 tahun, maka dengan sendirinya Prabowo harus gugur karena beliau sudah berusia di atas 70 tahun. Nah, di sini memang istilahnya keputusan MK ini dibarter dengan sebuah posisi cawapres. Ya. Sehingga kalau memang mau capresnya berjalan mulus, keputusannya memihak, maka cawapres dari ponakannya sendiri ya harus lolos. Kurang lebih seperti itu. Ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Dan bukan cuma anaknya loh, mantunya jadi gubernur, ini jadi itu, saya udah nggak tahu lagi, lebih cepat daripada awal November. Jadi buat saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hiruk pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suudon. Nah, enggak. Saya ini rakyat ya. Kan usulannya luar biasa nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Udahlah biar nggak ada kayak begitu lagi, dan Bapak juga nggak usah pusing makan siang lagi gitu kan? Udah Pak, mundurkan diri aja, jadi enak. Bapak juga mulus, tenang kan? Kemudian juga Kaisang udah silakan juga maju, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Gibran. Mungkin saya pengennya Kaisang aja yang jadi presiden. Terus yang apa? Soal sosok Pak Agus. Nah, sosok Pak Agus kan punya kedekatan nih dengan Pak Jokowi sendiri. Nah, soal people power tadi, terus juga kekuasaan, ini kan isu yang bergulir terus. Yeah. Nah, apakah Mbak Koni ini melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu gitu ketika Pak Agus? Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi, bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya, apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah, saya nggak tahu saya khawatirnya, dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini, saya sangat isunya geopolitik, kawasan, dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past 2 years gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini mesti saya ingatkan, karena ini nggak bercanda. Saya itu nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa bener loh. Kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini, lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi leadership value-nya kurang ya, komitmennya nggak bisa dipegang, mohon maaf, komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu, apa ya, kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders adalah leaders, ini kita lagi ngomong negara loh, dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya, tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah, jangan sampai nih amit-amit, ini saya amit-amit 7 tahun, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5, nggak 3 periode tapi 2,5 periode dan 5 periode. Kita nggak tahu. Sosok Pak Agus sendiri di mata Bu Koni gimana? Baik. Pak Agus sangat profesional, baik, dan orangnya ya sangat seru lah. Dan saya berharap Pak Agus bisa meneruskan apa yang dijajaki langsung oleh Pak Menhan tentang strategi pertahanan Nusantara, poros maritim dunia. Nah ini, kata poros maritim dunia jangan lepas ya, karena itu menurut saya belum selesai. Jangan sampai kita mau ngabrik lagi TNI yang sekarang sudah tertata untuk menjadi outward looking military gitu kan, atau menjadi angkatan perang Republik Indonesia. Jadi saya berharap Pak Agus dengan segala hormat bisa diteruskan apa yang sudah dicapai oleh Pak Prabowo sebagai Menhan bersama-sama Mabes TNI yang dipimpin oleh Pak Yudho Margono selama ini. Baiknya Pak Jokowi itu mundur atau cuti? Kalau saya sih bilangnya cuti, ya kan. Tapi saya pikir kalau Pak Ari bilang mundur benar juga sih. Ya, karena kalau cuti kan masih bisa intervensi kan gitu ya. Bukan juga kacau, bisa intervensi. Tapi kalau mengundurkan diri mungkin ya sudah. Berarti dia betul-betul kayak putus gitu loh alurnya. Oke? Tapi catatannya itu ya, kalau soal posisi panglima harapannya TNI bisa netral sampai dengan masa. Karena TNI kita dari rakyat untuk rakyat. Jadi yang paling utama itu adalah rakyat. Bukan penguasa, bukan uang, bukan kekuasaan, tetapi rakyat. Itu. Dan itu yang membedakan. Dan jangan salah ya, Indonesia ini negara yang lahir dari pergerakan.
Dan itu bibit-bibit pergerakan tuh ada, makanya be very careful dengan gerakan massa. Itu yang saya selalu ingatkan dan kenapa saya harus ingatkan. Makanya saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing, ya ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Dan bukan cuma anaknya loh, mantunya jadi gubernur, ini jadi itu, saya udah nggak tahu lagi deh. Gitu. Oke? Wah, luar biasa pernyataan dari Ibu Koni, ya pengamat militer kita, di mana beliau berpendapat terkait dengan keputusan MK dan juga punya satu harapan agar Pak Jokowi segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Jangan sampai tunggu people power itu harus turun dulu. Jadi sarannya sebaiknya dengan melihat situasi seperti ini, alangkah eloknya Pak Jokowi memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Itu mungkin lebih baik dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang digambarkan tadi. Baik persahabat sekalian, mungkin untuk kesempatan kali ini hanya 2 buah video yang coba saya reaksi. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin memberikan komentar terkait dengan 2 video barusan yang kita saksikan, silakan tinggalkan di dalam kolom komentar. Terima kasih.